malang melintang kemana-mana, apa masuk ke rumah-rumah ibadah berbagai macam lintas ya interfaith, lintas kepercayaan, lintas iman, lintas gender juga beliau uh, me melihat berbagai isu-isu, khususnya isu-isu yang minoritas begitu, yang teman-teman yang sering mengalami diskriminasi, persekusi. Beliau adalah salah satu orang yang terdepan juga membantu, dan saat ini kita akan mendengarkan dari Gus Aan terkait dengan apa atau mengapa kemudian kalimatullah itu nuzul menjadi manusia. Silahkan Gus, waktu kurang lebih 30 menit. Iya, terima kasih Rahmat. Shalom Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak, Rahmat? Jelas Gus, jelas. Oke, terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Natal pada teman-teman semuanya, bagi yang merayakannya, bagi yang secara fundamentalis harus tanggal 25 Desember, ya enggak apa-apa, tidak usah baper seperti itu. Saya berterima kasih diundang di sini, Mas Andreas. Sangat mencerahkan tadi perspektifnya menyangkut kalimatullah itu sendiri. Bolehkah di-share screen? Ya, Gus. Saya sudah mempersiapkan mempersiapkan presentasi yang menurut saya mungkin terdiri dari dua babak besar ya. Besar menyangkut soal seputar kelahiran dan kenapa kemudian banyak orang Islam kok merasa perlu harus melawan kekristenan, kayak kira gitu kan, seperti itu. Teman-teman sekalian, begini ya, Yesus itu, Isa itu disebut 25 kali lebih. Nama Isa, kata Isa itu disebut 25 lebih kalau mau di Al-Quran. Kalau mau ditambahkan dengan kalimat penggantinya, misalkan hu, ka, itu mungkin bisa lebih 30-40. Ini rekor tersendiri. Karena katakanlah nabi-nabi yang lain, para kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang disucikan di dalam tradisi agama-agama, itu tidak ada yang separuh saja dari bagaimana Al-Quran itu menarasikan soal Yesus itu sendiri. Jadi yang ingin aku katakan bahwa sosok Yesus di dalam Al-Quran itu memang benar-benar sangat luar biasa. Kayak gitu, disebut 25 itu kan. Jadi kalau kita misalkan tiap hari wiritannya itu mengucapkan Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, ketimbang presiden yang lain, itu berarti memang Jokowi memiliki the very special occupation within your heart. Itu. Nah, Al-Quran itu begitu. Jadi jangan pernah mengira bahwa kami di Islam itu tidak melakukan devosi secara tekstual kepada Yesus. Kami melakukan devosi. Tapi kenapa kok kemudian menjadi sangat agitatif terhadap gereja-gereja? Nanti tak jelasin. Karena nggak mungkin dijelaskan oleh para pendeta-pendeta yang lain maupun yang lain. Nggak akan. Karena itu akan menguak sejarah yang menurut saya menjadi hal yang penting. Next, gini, soal kalimatullah yang menuzul. Ini adalah bukti ya, yang saya garis bawahi itu, bagi yang nggak kelihatan nanti bisa diambil PPT-nya ya. Jadi misalkan mengafirmasi apa yang dikatakan oleh Mas Andreas seperti itu, memang benar ya. Itu qolatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Ketika para malaikat itu berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman, sebuah kalimat darinya, word from God. Ya, ismuhu masih Isa bin Maryam. Namanya Isa, anak laki-laki dari Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah itu sendiri. Jadi yang ingin aku katakan itu adalah sangat clear itu. Gusti kalian itu sangat clear. Ya, clear itu. Jadi udah benar itu. Kalian kekristenan itu sudah benar. Karena memang itu ada justifikasinya. Dan yang menarik misalkan di Al-Baqarah 253
Di Islam itu menyebutnya karena kami itu menggunakan model monoteisme yang binerik. Monoteisme yang binerik itu kan ya seperti dalam salah satu 10 perintah Tuhan kan. Jangan ada ilah di antara kita. Jangan ada ilah selain ilah. Jadi kalau saya itu katakanlah menikah dengan Mbak Tialin, maka Mbak Tialin ngomong, Aan, jangan pernah ada perempuan lain di antara kita. Nah, model monoteismenya Islam itu monoteis yang fundamentalis seperti Yahudi. Kalau nggak ada ilah, ya nggak ada ilah. Nggak ada representasi yang lain. Ilah ya ilah. Gitu. Tapi kan di Trinitarian kan lumayan unik. Ketika Islam itu mengatakan, mengamini salah satu 10 perintah Tuhan bahwa jangan ada ilah di antara selain aku, maka ia mengamini bahwa selain ilah itu sendiri adalah bukan ilah. Kira-kira kan kalau mau pendekatan binerik kan seperti itu. Pendekatan binerik ya, seperti itu. Jadi di antara spektrum galaksi para the messenger jadi kalimat Allah itu sebenarnya itu bisa kepada Yesus, bisa kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi utusannya. Kan nggak bisa itu Sri Mulyani ngomong akulah satu-satunya the word of Jokowi. Nggak bisa itu nanti. Opung Luhut akan ngamuk. Loh, aku juga firmannya Jokowi. Lalu menteri yang lain, loh aku juga firmannya Jokowi. Begitu. Begitu caranya. Nah, ini kan para pembantunya Jokowi yang bisa jadi itu adalah Jokowi himself or Pak Luhut himself atau Bu Sri Mulyani himself. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya itu yang kuning itu juga melihat bagaimana posisi keren dari Yesus itu sendiri, di mana ia ditinggikan beberapa derajat dan kami berikan Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya adalah wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Saya belum menemukan Nabi Muhammad dituliskan dalam Al-Quran dalam biruhil kudus. Mungkin Allah punya cara lain untuk meninggikan para kekasih-kekasihnya. Tetapi yang tertulis adalah Isa adalah biruhil kudus. Next, Rahmat. Lalu untuk apa? Saya akan cepat saja. Lalu untuk apa Gusti Yesus itu Gusti Yesus itu dihadirkan? Persis seperti yang disampaikan oleh Mas Andre. Mas Andreas Jonathan itu sebenarnya iya diperintahkan oleh Tuhan untuk kira-kira menyuarakan, mengabarkan kabar baik dari Allah. Allah itu kan dimensinya bukan manusia. Dimensinya bukan manusia. Misalkan begini, di sini ada kan teman-teman saya kan dari Batak. Misalkan saya pengen ngomong kepada orang Batak, tapi saya nggak bisa bahasa Batak. Dan orang Batak nggak bisa bahasa Jawa. Maka kira-kira apa yang akan saya lakukan supaya pesanku yang dari orang Jawa ini bisa dipahami oleh orang Batak? Ya mestilah aku akan cari orang Batak untuk mengatakan, Lai, tolonglah, aku mau ngomong seperti ini kepada para Inang dan para Namboru. Tapi aku nggak bisa bahasa Batak. Nah, begitu, nggak mungkin. Semudah itu. Tuhan itu kan nggak bisa dideskripsikan. Tapi karena kebutuhannya adalah Tuhan berkehendak supaya His will, to be understood by her creatures, then it is the obligation for her untuk ngomong sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang itu. Maka muncullah firman itu. Jadi untuk apa? Ya sangat jelas ya. Maka di dalam Al-Quran tugas Yesus itu kira-kira ya sama dengan tugasnya Musa, tugasnya Ibrahim, tugasnya orang-orang yang memang diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan
pesan profetis dari itu. Next, seperti itu. Dan ini adalah tujuannya. Waqafaina ala atharim bi Isa bin Maryam musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injila fihi hudaw wa nur. Dan kami artinya Tuhan teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa, Yesus, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Keren itu, saking kerennya teman-teman. Di dalam doktrin keimanan Islam, orang Islam itu tidak akan bisa menjadi Islam kalau ia tidak mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Tuhan sebelumnya. Artinya secara doktriner, harusnya orang Islam, MUI itu juga ngomong, wahai orang Islam. Tapi karena MUI mungkin lagi puasa ngomong, harusnya orang-orang Islam itu juga mengakui Alkitab yang isinya adalah Taurat, Mazmur, Zabur, dan juga Injil. Itu adalah part of our faith. Seperti itu. Tapi kan kemudian karena kebencian atau karena misunderstanding yang nanti akan saya jelaskan di belakang dari mana itu bermula, maka kemudian orang-orang Islam ini dijauhkan untuk menstudi kitab suci yang harusnya mereka studi. Gitu. Ya mungkin karena kesalahpahaman lah. Karena kesalahpahaman yang nanti akan saya jelaskan. Jadi yang ingin aku katakan teman-teman sekalian bahwa posisi Injil, posisi Yesus itu sudah sangat jelas terkait dengan di Al-Quran itu. Next. Begitu juga dengan ini adalah nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah mujizat yang terekam dalam Al-Quran. Misalkan menghadirkan makanan dari langit, itu kan ada cerita di Alkitab tuh yang roti sama ikan ini, terus kemudian untuk 5.000 ya. 5.000 ya Pak Markus ya. 5.000 orang padahal dia cuma 2 roti dan lain sebagainya. Itu kalau dalam narasi Al-Quran itu turun dari langit. Saya nggak tahu kita ini yang master dan PhD yang dididik untuk logis itu menggambarkannya kayak gitu gimana gitu kan? Mungkin order Gojek atau GrabFood begitu kan? Mungkin seperti itu. Tapi yang ingin aku katakan bahwa itu direkam juga, clear loh ini. Dan cerita tentang kelahiran Yesus itu terekam sangat indah di dalam surat Al-Maryam. Dan surat-surat yang lain, tapi yang satu perikop agak khusus itu di surat Maryam, misalkan dari ayat 16 sampai ayat 39 atau 40. Saya kasih tahu ya, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Nggak ada satupun kekasih Tuhan di dalam tradisi kami itu yang dinarasikan seruntut dan sepanjang Yesus. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, nanti bisa rumit itu nanti. Tapi yang ingin aku katakan, Jesus, has special place within our sacred book. Seperti itu. Problemnya, kenapa bisa kok justru yang paling dalam tanda benci pertama kali kepada kekristenan itu adalah orang Islam. Kan begitu toh. Pertanyaan the answer of this century itu kan itu. Next, Rahmat. Itu yang menurutku menarik. Ini kan saja. Sorry Bang Andreas. Kemarin aku diundang ngisi katekisasi di Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Di GKJ Purwokerto, ngisi juga di tempatnya Pendeta Joas di Gereja GKI Pondok Indah, ngisi katekisasi juga di beberapa GKI, dan saya senang dengan teman-teman GKI karena mau mendialogkan soal Trinitarian itu. Jadi, saya kasih tahu teman-teman, problemnya di kami itu adalah bahwa kami mempunyai cara pandang yang relatif berbeda dengan bagaimana Trinitarian itu memandang soal Yesus. Itu saja kok. Sama. Nah, di titik ini saya ingin mengatakan begini. Saya juga bingung ini ya. Saya juga bingung. Tapi per hari ini
saya sudah nggak bingung lagi menyangkut soal Trinitas. Trinitas itu kan konsep yang unik, yang tidak satu, yang penuh misteri, yang satu orang Kristen dengan orang Kristen jawabnya bisa berbeda-beda. Saking misteriusnya menurut Profesor Pendeta Joas seperti itu. Nah, ini menurut saya orang Islam itu kan melihat Tuhannya orang Kristen itu 3 loh. Itu sebabnya mereka orang Islam menganggap kalian ini yang Kristen Trinitarian itu menyembah 3 Tuhan. Nah, orang Islam nggak dikasih tahu bagaimana monoteisme dalam perspektif Trinitarian. Jadi Bang Andreas, sepanjang orang-orang Islam nggak pernah dikasih tahu bagaimana monoteisme dalam Trinitarian, maka sampai kapanpun orang Islam akan menganggap Tuhan kalian ini 3. Karena memang tidak punya pengetahuan soal itu. Bukan monoteis, tapi politeis. Yang ini membuat kita loh, nggak kayak gitu. Tapi next. Begini teman-teman. Ini aku mau menggambarkan perjalananku ketika memahami Trinitarian itu. Ya. Ini bisa distudi oleh orang-orang Kristen bahwa untuk membuat orang Islam toleran, maka orang Islam harus bisa memahami konsep ketuhanan yang ada dalam kekristenan Trinitarian. Kalau tidak, pasti intoleran terus. Itu saja, ya. Begini, pada mulanya aku Trinitarian itu membingungkan. Katanya 1 kok bisa menjadi 3 seperti itu. Mungkin nanti kalau Bang Andre ngomong soal Trinitarian, mungkin nanti nggak sama dengan misalkan Pak Markus memahami Trinitarian. Nggak sama dengan yang lain. Tapi mengimani Trinitarian. Nah kami ini yang Islam itu kan bingung. Loh kalian ini kok konsep Tuhannya kok aneh begitu. Ya, seperti itu. Belum ada yang mampu memberikan penjelasan yang benar-benar firm, clear, benderang, seputar monoteisme ala Trinitarian. Baik dari orang Kristen Trinitarian sendiri, lebih-lebih orang Islam. Ini yang aku rasakan ya, teman-teman sekalian. Karena teman-teman sekalian mengundang aku sebagai saudara, then I will have you as my brother. Karena sudah saudara, ya belak-belakan. Tidak ada dusta di antara kita. Ini saya cuma ngomong apa yang ada di dalam pikiranku. Jadi saya ini juga bingung. Nggak ada yang menjelaskan. Ke pendeta ini bingung. Ke ini bingung, tapi saya berusaha untuk memahami sebab nggak mungkin saya mencintai istri. Saya nggak bisa memahami, nggak mungkin. Apalagi secara doktrinal, saya yang bingung. Watak kristologi Islam itu sangat unitarian. Bagi yang belum ngerti unitarian, nanti bisa ngambil satu mata kuliah khusus ke Bang Andreas. Seperti itu. Dan yang keempat yang saya rasakan, Al-Quran sangat terasa mewanti-wanti penganutnya agar jangan sampai meyakini Yesus adalah Tuhan. Itu berarti sama dengan menyekutukan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, Yesus ya Yesus. Ingat cara pandang monoteisme yang generik. Ini dalam pikiranku loh, teman-teman sekalian. Nah, kami ini doktrin Yesus adalah manusia pilihan, kalimatullah. Dalam arti begini. Kalau kebijakan Jokowi dieksekusi oleh Opung Luhut Panjaitan, ya jangan sampai Opung Luhut ini dianggap dia adalah Jokowi. Jokowi ya Jokowi. Opung Luhut ya Opung Luhut. Begitu kira-kira yang aku pahami pada mulanya. Ya, ini teman-teman yang Islam yang silent ini mungkin bisa terrepresentasi oleh. Jadi begitu. Next. Ya, next. Nah, terkait dengan bagaimana soal soal bagaimana Yesus dan Trinitarian itu kira-kira terbelah menjadi 3 seputar Kristen, konservatif, moderat, dan progresif. Tetapi yang paling banyak moderat dan progresif, ini mungkin 80-90%, yang intinya kalau Anda keluar dari rumah Anda, tanya saja sama orang Islam, Tuhannya orang Kristen itu 1 atau 3, moderat dan progresif, dan mungkin separuh konservatif dan moderat, dan separuh dari progresif, itu akan ngomong, ya Tuhannya orang Kristen itu 3.
Kalau Tuhannya tiga, maka ketika saya mengucapkan Natal, berarti mengamini Tuhan itu tiga, dan itu sebabnya saya akan jadi musyrik. Nah, kira-kira begitulah logikanya ya. Logikanya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami tidak pernah dididik untuk bisa memahami monoteisme dalam perspektif trinitarian. Anda nggak bisa salahkan kami. Karena kami memang tidak diajari kok kalau Surabaya itu lebih jauh ketimbang Jakarta kalau dari Jombang. Nggak pernah dikasih tahu kok. Oke, maka next. Nah, pada perkembangannya ya, tahun 2000 aku pertama kali masuk ke gereja. Saya dididik secara intoleran ya. Jadi masa lalu saya masa lalu intoleran. Tahun 2000 aku pertama kali masuk gereja GKJ Bonsorejo Diwe dengan membawa pemahaman yang masih sama, Unitarian yang paling benar. Aku masih menganggap ya yang paling benar adalah Yesus bukan Tuhan, titik. Aku nggak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini Unitarian garis keras. Pada tahun kemudian aku berinteraksi dengan banyak gereja dan semakin tertarik untuk mengetahui satu, kenapa Islam begitu konfrontatif, destruktif terhadap kekristenan Indonesia. Aku kemudian nyari tahu kenapa sih aku dan banyak jutaan orang Islam itu kok sangat destruktif seperti itu. Dan yang secara spesifik, bagaimana aku bisa memahami monoteisme ala Trinitarian. Jadi bayangkan, Ibu Bapak, aku ini yang Unitarian karena sangat ingin tahu Trinitarian, sebab aku nggak mungkin mengasihi Mas Andreas tanpa aku bisa mengetahui konsepnya, itu menurutku lamis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kita bersaudara, tapi kemudian di hatinya ngomong, oh kamu masih kafir, itu berarti nggak tulus. Berarti nggak tulus. Nah, ini yang menurutku, tapi kemudian aku belum menemukan itu. Next. Nah, teman-teman sekalian, lalu pada tahun 2000 piro ya lali ya. 2019, 2020 lah. Next. Aku kemudian menemukan satu tulisan yang sangat menarik, yang menurutku adalah jawaban kenapa orang-orang Islam, kristologi Islam, itu sangat berbeda dengan kristologi kekristenan Trinitarian. Ya, seperti itu. Kenapa Al-Quran? Jadi kan begini teman-teman, doktrin Trinitarian kan begini, percaya inkarnasi, percaya bahwa Maria adalah Theotokos, percaya soal konsep penebusan dosa, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kira-kira kan salah satu doktrin fundamentalnya Trinitarian kan seperti itu. Betul ya? Nah, itu dihantam secara bukan dihantam. Kemudian ada kompetitornya, yakni kristologi yang sama sekali tidak seperti itu. Saya kemudian nyari tahu dari mana ini bermula. Karena di Al-Quran itu semuanya menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia, dia bukan Tuhan. Lalu kemudian saya mendapatkan ini, teman-teman sekalian. Mendapatkan satu jawaban. Begini, teman-teman sekalian. Tahun 325-an, jauh sebelum Islam datang, ya, 325 atau 330-an, itu kan ada konsili Nisea. Di konsili Nisea itu kan pertemuan satu dunia kekristenan awal untuk kira-kira menyepakati mana nih konsep teologi yang benar menyangkut Gusti Yesus. Karena pada waktu itu Yesus tidak hanya dipahami secara Trinitarian. Ada banyak macam-macam. Lalu yang menang, di situ ada dua yang berkompetitor. Ada dua. Pertama adalah Arian. Arian itu kira-kira ya sama seperti Islam cara pandangnya. Yang satunya Athanasius dengan konsep Trinitariannya. Yang menang Trinitarian. Lalu yang non-Trinitarian, Ibu Bapak semuanya disesatkan. Persis seperti MUI menyesatkan Ahmadiyah. Sesat kalian ini, dipersekusi. Dan kemudian mereka yang sesat-sesat ini lari kemana-mana. Salah satunya adalah di Semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia itu
Ya ada Mekahnya, ada Madinahnya, ada Najran dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan, yang ingin saya katakan adalah jauh sebelum Islam hadir itu tahun 600-an, di tempat Islam itu hadir sudah tumbuh apa yang disebut sebagai apa yang disebut sebagai Arabia Heresium Verax. Semenanjung Arabia pada waktu itu adalah tempat nongkrongnya sektor-sektor yang kalah di dalam pilpres. Ngumpul semuanya itu di patung kuda itu. Ngumpul semuanya. Nah, disitulah Islam dibesarkan, ibu bapak semuanya. Sehingga wataknya, watak seperti apa? Kalau aku orang Jawa, sejak lahir diasuh di dalam sosiologi sosial kultural Papua, maka meskipun aku Jawa, aku akan lebih fasih ngomong Papua. Aku karena dibesarkan di dalam tradisi Papua, sama dengan Islam itu sendiri. Karena ia dibesarkan oleh kelompok-kelompok yang merasa sakit hati karena dikuyo-kuyo oleh kelompok Trinitarian, maka seluruh energi yang disesatkan oleh kelompok Trinitarian menubuh di dalam apa yang saya sebut sebagai kristologi Islam. Ya. Misal Arian, Islam mengakui Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Itu bukan genuine Islam. Itu Arian yang kalah. Kayak gitu. Kami tidak mengakui penyalipan. Itu tidak genuine Islam, Ibu Bapak. Di dokumen yang saya yang karena tidak terindeks Scopus lah. Kan, mungkin kan nggak terindeks Scopus itu kan. Itu kelompok monofisit. Kelompok monofisit itu mengakui bahwa Gusti Yesus itu 100% but 0% human. Lalu ketika Yesus disalib, kita bingung. Orang-orang itu loh, gimana mungkin ada Tuhan kok disalib? Ya sudah. Kalau seperti itu kita bikin story bahwa yang disalib bukan Tuhan, bukan Yesus. Ya kita cari siapa begitu. Karena apa? Karena menurut kelompok monofisit, Tuhan tidak mungkin menderita. Begitu. Dan ini tidak genuine Islam. Nestorian menekankan aspek kemanusiaan Yesus. Jadi ketika di Islam, di Al-Quran itu ada Isa bin Maryam, he is son of Mary, not son of God. Itu sebenarnya itu adalah warisan dari kelompok Nestorian yang oleh bapak-bapak gereja kalian yang Trinitarian itu disesatkan itu. Kayak gitu. Jadi yang ibu bapak hadapi yang jumlahnya 83% penduduk Indonesia yang agamanya Islam yang mempunyai kristologi sendiri itu adalah perwujudan dari apa yang dulu disesatkan oleh kelompok Trinitarian. Ya. Next, menurut saya menjadi hal yang menarik. Saya mau yang terakhir, bagaimana saya memahami Trinitarian. Ya. Saya kan ditanyai banyak orang, Trinitarian itu bagaimana? Karena saya merasakan begini, kalau orang Islam nggak ngerti Trinitarian, maka ia pasti akan intoleran terhadap orang Kristen. Saya dituntut untuk menjelaskan bagaimana next ya. Sudah, oke. Jangan sebelumnya. Oke, thank you. No. Next. Satu klik aja. Hope. Berhenti. Ini upaya saya. Upaya Aan Ansori. Jadi ini cara saya untuk menjelaskan lebih mudah mengenai Trinitarian. Jadi penjelasan saya ini nanti mempermudah siapapun menurut saya untuk tidak lagi menyalahpahami Trinitarian.
atau tidak lagi menyalahpahami orang yang menganggap bahwa Yesus adalah manusia bukan Tuhan, itu akan lebih mudah. Kayak gitu. Ini KTP-ku. Ya. Mas Andreas, KTP-ku ini aku atau bukan? Pak Markus, KTP ini aku atau bukan? Silakan Pak, open mic Pak. Ini KTP-ku loh ya. Ini Aan atau bukan? Itu aja. Saya nanya ke kelasku, anak Kristen-Kristen. Pak, KTP itu bukan Bapak. KTP itu kertas. Bapak ini daging, darah. KTP ini, Bapak ini guru saya. KTP bukan dosen saya, Pak. Benar atau salah? Begitu. Ya benar ya. Next. Jadi kira-kira, dah, situ aja. Kira-kira akan ada 3 jawaban menyangkut soal ini. Pertama, orang yang tadi, KTP bukanlah Aan. KTP adalah kertas. Aan bukan kertas. Ia memiliki darah dan daging. KTP nggak memiliki darah dan daging. Benar. Lalu ada kelompok yang lain mengatakan, Aan, KTP itu 100% Aan. Kertasnya KTP itu absurd. Jadi KTP ini 100% Aan dan 0% kertas. Jadi yang kamu lihat KTP itu halusinasimu saja. Yang kamu lihat itu ya Aan. KTP itu adalah sepenuhnya Aan. Oke? Nggak ketemu 2 orang ini. Sama dengan perwujudan begini. Bu Sri Mulyani itu Jokowi atau bukan? Gegerannya pasti di situ. Karena nggak ketemu 1 dan 2 ini, lalu datanglah 1 orang. Dah, ketimbang kalian gegeran, jalan tengah saja. Jalan tengahnya gimana? Kata 2, nomor 1 dan 2. Jalan tengahnya, KTP 100% kertas, 100% Aan. Next. 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 Nah, kemudian, sekarang dibalik sekarang. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ada orang mengatakan, persis seperti KTP. Wah, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Tuhan berbeda dengan manusia. Harian, kelompok harian, historian. Benar atau tidak? Lalu ada yang ngomong, enggak, Yesus itu 100% Tuhan. Kemanusiaan Yesus itu absurd. Yesus itu sepenuhnya Gusti. Ini kelompok monofisit. Ya. Nah, yang ketiga, ini kelompok Trinitarian. Wes, gini aja, ketimbang gegeran. Yesus ini adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi, apakah ketika ada orang yang mengimani Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia pilihan, salah atau tidak? Saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab ketika ada orang mengatakan KTP ini bukan Bang Andreas, karena Bang Andreas itu darah dan KTP ini kertas, mosok mau disalahin? Sebab kalau kita, ini kritiku pada kelompok Trinitarian ya, Bang Andreas ya. Kemarin itu ditarakan, itu ada orang saksi Yehova. Ini the follower of Jesus ya. Tiba-tiba dia dipersekusi oleh gurunya yang Trinitarian. Nah, yang tidak boleh itu adalah merasa benar itu baik. Tapi kalau merasa paling benar, itu bermasalah. Trinitarian benar, itu oke. Tapi kalau Trinitarian yang paling benar, itu nanti nyalain yang lain. Nggak ada bedanya nanti dengan MUI. Begitu juga dengan kami. Unitarian yang paling benar. Paling benar ya. Trinitarian mesti salah.
Jadi begitu. Next, yang terakhir, tentu saja teman-teman, saya sangat bersyukur saya yang Unitarian ini kemudian sampai pada satu titik di mana satu titik di mana saya juga per hari ini meyakini bahwa Trinitarian adalah monoteis. Kalian tidak menyembah 3 Tuhan. Dan ini bukan lip service ya. Enggak lip service saya. Karena apa? Sudah saya buktikan dengan menggunakan analogi itu. Sama-sama benarnya. Begitu. Nah, yang paling bermasalah adalah nampaknya kalau kita terlalu fanatik pada model kristologinya, ya kita ini akan jadi kadrun. Yang Islam ngotot dengan Unitariannya, yang Trinitarian ngotot dengan Trinitariannya, nggak akan ketemu. Karena bukan itu di masalahnya. Masalahnya ada sejauh mana caramu, mau Trinitarian, mau Unitarian, mau yang apa, bisa membawa kasih, bisa mendorongmu menjadi terang dan garam. Untuk apa misalkan teman-teman ini meyakini Gusti Yesus dalam Trinitarian, tapi ternyata perilakunya enggak menunjukkan kasih, menunjukkan garam. Untuk apa? Sama dengan saya. Untuk apa saya mengakui Gusti Yesus dalam kerangka Unitarian? Kalau saya tidak mewarisi konsep kasihnya Gusti Yesus. Jadi menurut saya fanatisme terhadap pandangan tertentu atas Yesus menyebabkan sulitnya menemukan titik temu. Saya selalu berkata kepada para pendeta, jemaatmu jangan terlalu sering dicekoi dengan Trinitarian. Karena dia nanti akan menganggap itulah yang paling benar. Persis seperti di tempatku yang dicekoi dengan model Unitarian dan nggak dikenalkan Trinitarian, sehingga apa? Sehingga ia melakukan persekusi kepada orang yang dianggapnya sesat. Next, yang terakhir menurut saya, andaikan kita adalah Yesus, mari kita berandai-andai. Ini refleksi menjelang Natal ya. Andaikan Bang Andre ini adalah Yesus. Kira-kira apakah Bang Andre ini hanya akan menerima orang yang meyakini Bang Andre dengan satu cara tertentu? Ataukah Bang Andre yang Yesus ini akan menerima semua cara siapapun untuk sampai pada dirinya? Trinitarian, Unitarian, monofisit itu adalah one of many ways to understand about Jesus himself. Jangan dimonopoli. Kalau dimonopoli, gegerannya ya kayak di Indonesia ini. Radikal Arian melawan radikal Trinitarian. Saya kira itu. Terima kasih. Siap, matur nuwun sangat Gus Aan. Terima kasih banyak atas presentasinya. Bapak Ibu, kita juga bisa berikan apresiasi kepada atas apa yang disampaikan oleh Gus Aan tadi. Banyak hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Gus Aan, tapi mungkin yang